Drian. Aku Drian. Oke. Oke. Aku Pulung. Itu kalau saya ngomongnya bukan aku Drian dong, aku Rian dong kalau. Iya, Ini Fahmi. aku Pulung. Anda Aku Pulung. Anda Ferry. Aneh banget gue di e-sports panggil Fahmi. Coba panggil gue Fahmi dong ya, mulai dari sekarang ya. Oke, terima kasih Fahmi. Oke, Oke. Fahmi. Siap, Rian. Oke, melulu. Beda Enggak dong. dong. Beda. Beda, kompakan nih kita berdua jadinya beda. Aduh, katanya perbedaan yang jadi indah. Iya, makanya indah banget. Oke, Ferry. Ferry Oke. melihat 2 pick terakhir. Ferry. Yesun sih. Yishun Shin justru. Oke. Satu hero lagi. Valir Valir. untuk Bang Odat. Oke, 3 magical damage sekarang dimiliki oleh EVOS Legends, sementara untuk Butch-nya. Akankah mengambil hero yang cukup tebal? Kalau Ataukah dia Baxia damage lagi? susah sih Tapi masuknya. sebenarnya knockout strike itu imun terhadap apapun kan ketika dia lagi Knockout strike. jet. Menarik sih kalau seandainya dia immune Kecuali jab. kecuali jab. Iya kan? Jab masih kena. Wih, Wah. Kaja buat Kiboy Jadi sebenarnya dia mengincar siapa Valir ini? Valirnya. Kayaknya pengen mengincar ke arah ini. Atau nggak sih? ngekat ini Nge-cutting rotasi. aja. Iya, nge-cutting rotasi kayaknya. Ngekat si Dan ngebantu si Clover kayaknya. Dia akan Oh, Bang Otat kayaknya akan lebih sering menuju ke gold lane. Oh, by the way, kayaknya cewek yang pakai Benedetta dan Drian yang memakai Chang'e Oke. dan Boots-nya yang pakai Pakito ya Pakito tadi. tadi. Iya. Kaja buat Kiboy makanya aku bilang. Wah, ini bakal menarik sih sebenarnya dari tim Onyx pun ya. Gue sempat bahas di MPL Quickie tadi. Yap. Ngomongin soal meta yang sekarang dan tim yang bakal keep up adalah tim yang mempunyai player-player yang bisa roll banyak, hero Shifting ya? poolnya luas. That's Shifting. right. Yang bisa shifting juga, yang bisa tuker-tukeran hero manapun ditaruh manapun. Dan Onyx Esports salah satunya menurut gue. Ini dia Land of Dawn, pertandingan antara Onyx Esports versus EVOS Legends di game yang kedua. Yes, langsung aja penuhi kolom komentar dengan EVOS Roar atau bahkan Gonic untuk memberikan dukungan ke kedua belah tim. Iya. Oke. Ini yang menarik juga. Kayaknya ada 2 orang tadi di arah bottom lane-nya. Di bagian tengah, Luminaire dan juga Persik. Valirnya di Iya. bawah. Sama Valir dan Anti-Mage. Elis ya. Dia mau ngepok langsung dari awal kayaknya. Mau menangin landing phase kayak gitu. Bener Dan banget Boots-nya kebingungan. ini yang Di zoning, dilakukan. beneran. Di zoning. Dengan menggunakan burst fireball-nya. Tapi dia tadi pakai item ROM harusnya dari Rek. Gak dapetin XP juga tadi di arah bottom lane-nya. Coba Dan lihat langsung Reknya. rusuh ke arah depan dari seorang Sansei yang mencoba untuk digangguin. Masih ada flicker. Masih ada stiker M1 kali ini dari seorang Kiboy-nya. Di spam begitu aja Di-jiggle? berfireball. Yes. Digocek begitu saja. Diambil second eye-nya. Tidak mau dibiarkan untuk anak EVOS mengamankan second eye-nya jika terjadi ganking ke arah seorang Rek ya. Yap, Reknya udah menghancurkan ke arah satu kelomang lucu yang nakal muter-muter Stone Roamer. sendirian. Iya, That's Stone right. Roamer. Sementara itu untuk anti-match-nya di bagian bawah melemparkan Flying Blood-nya terkena ke arah Boots. Tapi Boots ingin langsung pokingnya. membalaskannya, ditumbuk punggung dari Elis-nya. Masih bisa pergi. Oh, tapi ini menarik sih, Reknya tidak menuju ke arah gold lane, tidak mencoba untuk mengamankan gold lane. Dia Iya malah loh. men-secure ke arah turtle lane untuk setup turtle mungkin. Udah Iya, standby di sana dia. Ya, di reverse psychology gitu loh. Bener loh, yang dilindungi bukan malah dari one-one ya, one-one kayak dibiarin sendiri aja. Aha. Justru malah yang diberikan pressure ke arah dari Pakitonya. Dan aku setuju kalau ngomongin soal turtle karena 10 detik lagi turtle Yes. akan muncul. Sudah mulai di zoning tapi Rek dengan half HP-nya. Apakah akan tetap stay atau justru malah pulang terlebih dahulu? Nih Rek masih berputar-putar aja, sementara untuk cewek tadi udah diberikan sedikit damage dari Versiknya. Dipanah lagi wave minionnya, sementara untuk Kiboy di bagian bawah melindungi ke arah Sans. Udah ada pergerakan juga, sementara itu untuk Pakito akankah dia langsung merangkak masuk untuk bisa membantu ke dalam setup dari turtle ini. Yes, sudah mulai ditarik sedikit untuk dari turtle-nya. Ada 3, bahkan 4 player dari anak EVOS dan masih dengan pasif yang dimiliki oleh versi Kishun Shin-nya. Wah, pinter Mana banget retribution-nya dari Kiboy sekarang dan bahkan langsung dibuka begitu saja dari serang Busen knockout strike. Lihat sedikit lagi turtle masih bisa diamankan di retribution kontes. dan Landak Esports tidak mau memaksakan kehendaknya. Lebih memilih untuk mereset kembali dan melepaskan turtle pertamanya seperti game pertama dikasih ke anak-anak EVOS Legend. Oke, di bagian bawah sekarang udah terjadi pertempuran didorong dengan sharing torrent terpojok. Ini dia burst fireball sedikit lagi, SP tersisa
hilang sudah untuk Pakito. Dibakar-bakar oleh REKT. Lah. Dan langsung didapatkan first blood ya. Lah, why? Purple Profesor KB. Buff diambil oleh Chang'e loh kalau nggak salah nih. Iya tadi ada satu buah efek-efek purple buff. Tapi kalau misalkan melihat juga, Versik bahkan belum mengamankan purple buffnya. Oke. Tersenggol kan? Tersenggol Chang'e Diambil loh Chang'e, harusnya diambil tuh. Chang'e tuh. Harusnya diambil Chang'e. Harusnya Oke. jadi milik Chang'e barusan Purple Buff ya. PS masing-masing dan India. Untuk game akan dilanjutkan dari seorang cewek. Oh, Darahnya sekarat, belum ada cross buff tank yang dikeluarkan. Masih ada Luminaire juga. Masih ditahan untuk Silking Eagle-nya. Flap Hehe. shot-nya nggak ada yang lihat. Miss nggak apa-apa, Babang Ichan. Sebuah Digunakan. percobaan loh. Yes, digunakan satu ultimate dari Yeshun Shin-nya. Mountain Shocker, tapi itu kalau lebih cepat kayaknya lebih enak gak sih untuk flame shot biar ketahuan posisinya? Dia mau Walaupun sebenarnya ngambil agak jauh maksimal juga damage range-nya kali ya. Dia mau ngambil maksimal damage-nya kali kan. Karena flame shot semakin jauh semakin sakit. Yap. Iya, maksudnya biar kelihatan posisinya. Jadi dibuka map-nya, terus di flame shot gitu. Oh iya mungkin. Karena tadi kan sempat ada Mountain Shocker juga kan yang meng-cancel recall dari cewek. Oke, nggak apa-apa. Yang lalu biarlah berlalu. Kita harus move on ya. Oke, keren sekali ini. Wah. Aduh gatal pala gue dengerinnya ya ampun. Oke, Brute Force sudah diamankan. Untuk di awal-awal, EVOS Legend nampaknya masih mengungguli dari segi net worth-nya. Dan bahkan ini, Rek berani juga. Dia bermain di depan, masih ada ultimate. Dan ternyata langsung Divine Judgment. Walaupun ada ultimate dari seorang Rek ya, ditarik begitu aja dan belum sempat untuk melakukan flicker. Dan langsung dihajar rame-ramean tadi sama anak Onyx Esports. Palir seorang diri dengan BSSP yang gak begitu besar digebukin dengan segitu banyaknya orang. Habis langsung Pak ya tanpa adanya balasan. Sementara berani Versik banget loh sendirian ini. aja loh. Berani banget. Oh, ditarik ternyata. Reset. Tapi yang kencang Oke. bakalan anti-match sih. Dia dapetin gold shield turret loh. Di Iya, bawah menit yang kelima. penuh walaupun belum dapetin turretnya. Dan kayaknya ini benar-benar masih tarik ulur yang bagus sih menurut gua. Dari anak-anak EVOS ketika Reknya tadi ditumbangkan duluan. Jadi kayak ada pressure sendiri gak sih? Gak ada yang Iya. buka map. Karena kan balik lagi Rek yang satu-satunya bisa buka map sekarang. Sementara itu ada sharing torrent tadi Dilepas dikeluarkan. nggak Dash sih? maju lagi, Dash balik Dilepas. lagi. Sekarang terkena burst Dijafu fireball, banget ceweknya nggak sih? bisa Iya, pulang. dijafu banget seperti game Sama 1 game nggak satu sih? ya. Iya persis, kayak di reset dan diambil sama Onyx Esports malah jadi haknya Onyx Esports untuk yang kedua. Turtle pertama diambil EVOS, yang kedua Onyx. Apakah turtle yang ketiga akan diamankan oleh Onyx dan didominasi lagi oleh tim Onyx? Kalau itu terjadi, dijafu Israel. Ini benar-benar seperti game yang pertama. Tapi Keyboy tidak adanya Ganggu flicker. banget tuh kayak gitu tuh. Dan hanya memantau di arah depan menakuti anak-anak EVOS Legend dan mendapatkan turretnya. Keyboy Dibaca langsung Silking Eagle. Dan hea, teriakan dari anak-anak Onyx Esports. Terpancing Ichannya langsung mencium kening dari Kaja Keyboy walai. Dengan kecepatan setinggi itu dia terbang, tapi anti-match mendadak langsung masuk di bagian tengah. Dia flying blood lagi, pindah lagi ke bagian bawah, pergi lagi dari area tersebut. Bahkan Wow. sampai menggunakan flicker kali ini. Daripada seorang anti-matchnya di arah top lane juga bakal diserang cewek. Yap, Nah, satu ini buah dia. Electro Final Blow. Coba untuk membersihkan wave minion dan clear minionnya begitu saja. Tanpa ada turret yang tumbang. sih. Bagus banget loh perhitungan dia untuk bagaimana meng-clear ke arah minionnya Dan agar ada dia Durian. tidak perlu di situ Meteor juga. shower. Hihi, sembur. Kayak ini cewek kayak bukan cewek. Gimana ya jelasinnya ya? Ya Kayak main saya itu pinter banget loh. cewek V2 bro. Iya bro, ini cewek udah di reform ini, bener di upgrade ya bro. Gila loh. Diem di GH yang cukup lama, tapi Iya. ternyata ilmunya jauh bertambah gila-gilaan loh. Gila nih orang, bener-bener pinter banget, smart move banget dari seorang cewek yang berganti-ganti role dan sekarang dia di gold lane. Yang tadi ya serang mid lane bahkan ditarik begitu saja lagi-lagi Luminaire. Wah, Luminaire Yang ditargetin. harus ditarik dan langsung dihancurkan oleh duri-duri tajam Ladang Esports walai. Wow, terculik. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apa di What? dalamnya. Anti-match? Tapi What anti-match the sendirian. F Ada are you burst doing? fire ini Wuke. Oh. Burst damage di bagian belakang Rhapsody-nya menghilangkan anti-match. Apa yang dilakukan anti-match? Anti-match Apa yang mencoba dilakukan? untuk mengamankan lifesteal yang dia miliki atau spell frame yang dia miliki dari minion. Tapi damage yang dihasilkan oleh Boots dan juga ini Sunsnya udah terlalu tinggi kayak udah over banget. Makanya nggak bakal bisa terhalau di sana damage-nya. Atau yang kedua adalah karena anti-match tidak mau kehilangan minions wave-nya. Itu yang kedua. Itu Biar yang kedua, bottom lane turretnya karena dia juga nggak sadar hancur. dia sadar udah nggak bisa kabur kemana-mana, dia nggak ada flicker, daripada mencoba untuk kabur,
Nggak bisa juga, yang penting dia dapetin satu minions wave-nya. Yes, pemikiran EXP laner. Yang penting clearing minion. minionnya. Bujet dah itu peluru terakhirnya berasa banget ya. Ini dia Mountain By the way, Choker terlihat. Pulung KB di Javu kayaknya ya. Iya, loh, Pak. persis loh. Tertal yang ketiga. Ini bahkan aku diamankan jujur ya. lagi. Aku jujur ya, kayaknya Luminaire ini harus lebih aware sama flicker yang nanti bakal dimunculkan sama Keyboy. Yap. Karena dia yang pegang flame shot kan. Setidaknya kalau Keyboy-nya bakal flicker ke arah depan, dia punya flame shot untuk ngedorong Untuk Keyboy ke arah ngedorong lagi belakang. ya Pak ya? Setidaknya Divine Judgment gak bakal keluar. Oke. Yes, but kita hampir melupakan satu tokoh penting di sini, yaitu One yang benar-benar dibiarkan bebas juga untuk farming dari top lane-nya. Belum Dikasih ikutan teamfight dan lagi-lagi Divine ditarik lagi Judgment. Divine Judgment karena seorang Rek yang Wah. tidak mau mengeluarkan flicker yang ditahan gitu Gila. saja, dipasrahkan, dikasih point kill-nya. Dan ke arah mid lane-nya masih ada satu gerobak di Retribution, masih bisa dibersihkan dari seorang Clover yang mencoba untuk masuk ke dalam team fight-nya. Guiding Wind sudah terlibat apa dan langsung ditabrak habis dari eagle-nya. Teammates yang mengincar ke arah Sunset tidak terkena Sunnya flicker, dan bahkan Sunnya masih bisa cabut dengan menggunakan Desonata dan baru diincar begitu saja. Sun, can you survive? Sekarang satu hit lagi, Sun yang dikejar mau kemana? Sun sayang masih ada, teammates masih bisa survive. Dapat point kill. Sun! Walaupun mencoba untuk kabur, tapi masih bisa satu untuk satu, Alay. Wow, sebuah gocekan Gila. dan juga predictive Gila. move yang begitu baik dilakukan oleh Sun. Sementara untuk RKT sendirian berjuang untuk bisa menghalau dua orang yang mengamankan ke arah Purple Buff yang harusnya menjadi milik dari Versick. Cewek pun harus pergi, nggak bisa dipaksakan lagi untuk ke arah Purple Buff-nya. Dikejar sama Versick tapi masih bisa cabut ke arah belakang. Circling Eagle-nya mana? Guiding Wind. Hehe. Oh, hati-hati Versick. Cukup menyakitkan tampaknya Meteor Shower yang diberikan di sana lagi Divine Judgment. Clover, what the Execute. F are you doing there? Memberikan nyawanya begitu saja dan ditarik, dikeroyok 3 orang, Walai. Wow, apa yang terjadi? Bro? Jangankan Purify, jangankan Time Journey, Needles of Flowers juga tidak akan membuat immune Bener. dari Divine Judgment. Benar, Ingat hal itu dia akan terikat. Salah satu cara untuk menghindari dari Divine Judgment, jaga jarak. Jaga jarak. Tidak Jaga boleh jarak. terlalu dekat dan mengikat Divine Judgment-nya. Ini dia push-nya dikeroyok habis-habisan sedikit lagi. HP-nya tersisa, masih ada absorb damage. Bisa dia kabur, Oh, dan flame langsung. shot mengakhiri langsung ke arah Pakitonya. Wow. Langsung di-secure begitu saja. Yep. Dan Lord-nya, ini dia Lord yang pertama, masih berwarna ungu pastinya. 4 melawan 5, tidak ada yang seorang Boots. Masih adanya Retribution dari kedua player jungler dari kedua tim EVOS dan juga Onyx masih bisa diulur ke arah belakang. Tidak mau dibuka, anti-mage kebuka sendirian. Oh, apakah ini menjadi miscom dari orang EVOS? Dan langsung dia tumbangkan begitu saja. Oh my god, ketika teman-temannya mundur ke arah belakang dan anti-mage membuka sendirian di sana. Sendirian di tengah kerumunan player dari Onyx bukan pilihan yang sangat baik. Malahan dia yang harus menghilang lebih cepat. Tapi Versick lihat aja, Purple Buff-nya digangguin lagi loh. Gak berhasil untuk mendapatkan Purple Buff-nya kali ini. Bahkan men-trigger Retribution kayaknya yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Luminaire juga harus lebih berhati-hati. 4 melawan 5 posisinya kali ini. Ditarik ulur dan belum ada yang mau melakukan inisiasi Lord. Yes. Masih sama-sama imbang dari segi net worth-nya. Tapi lagi-lagi, the power of Chang'e akan sangat sulit pastinya untuk mendapatkan turret di arah mid lane-nya ketika Drian yang masih ada Meteor Shower. Waduh nih, Berat. Keyboy-nya udah melihat ada Rek di bagian dalam malah sama-sama kaget. Hela dalah gitu ya di dalam rebutan. Ada lightning bomb yang dikeluarkan juga di bagian atas. Ceweknya pun harus terstun tapi masih bisa pergi lagi. Pasif lagi permainan. Ya, ini cewek juga akan menuju ke arah satu buah Athena Shield. Sepertinya cukup respect terhadap damage dari seorang anti-mage. Sama halnya seperti Suns. Sementara Squidward diamankan sama anti-mage. Dia bakal punya spell fam yang lebih tinggi lagi. Tapi bukan Winter Truncheon itu dia yang pertanyaannya. dia buat. Dia Justru mau malah- spell fam dan slow effect-nya. Yes. Dia mau Suns-nya nggak kayak tadi. Nggak berlenggang leha. Dan memiliki Iya loh. movement speed yang tinggi. Dan Bang Tatonya justru yang mengamankan freestyle Truncheon. Dan lagi-lagi lihat dari ceweknya. Ceweknya selalu melakukan cutting minion. Oh, bagus Padahal banget, tadi di Samsung Wave Victory-nya anti-mage yang selalu melakukan cutting minion. Yap. Dan tapi ceweknya juga melakukan hal yang sama. 4 melawan 4 dan bahkan ditarik begitu saja Wah, lagi-lagi. gila. Terculik dari Luminaire. Ican dia Laptop harus mana belum? tumbang. Clover yang mencari weakness point. Tapi 3 melawan 4 di sana anti-mage. Satu dari belakang. Apakah ini menjadi comeback untuk anak EVOS? Mencoba untuk maju lagi ke arah depan. Mencoba untuk di-stun. Dia jadi saudara dari Clover. Masih ada ultimate dan menumbangkan 2 orang.
Tiga bahkan dari seorang Clover. Wah, Wow. mengerikan sekali apa yang udah dilakukan. Dikit banget SP dari Yes. Clover barusan. Ditungguin banget SP orang tinggal sedikit. Baru dia mengeluarkan crossbow of tongue. 3 orang menghilang sekaligus. Wow, Lord untuk mereka. Tanpa menggunakan satu spell Aegis-nya. Dari seorang Clover, apapun yang terjadi, cari weakness point sang musuh tanpa menggunakan satu spell dan langsung weakness point-nya. On point banget, timingnya pas banget dan 3 orang tumbang dengan sangat Weh. cepat dari ultimate-nya Walai. Berani banget Persik menantang maju ke arah depan. Thrashless-nya dikeluarkan. Siap untuk memberikan damage ataupun beradu damage dengan Granger-nya. Oh my lord, masih bisa dibersihkan lagi-lagi Chang'e dan Chang'e. Satu nona kecil yang cantik ini yang Iya. selalu menyemburkan meteor shower-nya yang membuat anak-anak EVOS kesulitan untuk mendapatkan satu turret pertama di arah mid lane. Nah, ini dari replaynya Pak Pulung. Iya, ini dari replaynya di mana tadi pergerakannya udah dilakukan. Cuman untuk coba lihat Clover-nya, dikit banget loh SB. Nah, disinilah momen dimana dia ngelihat SB yang dilakukan ataupun yang akan ditembakkan itu udah cukup ataupun udah tinggal dikit baru dikeluarkan dia crossbow tank. Dia Kelar udah ada semua. weakness point udah pecah padahal Weakness KB point-nya ya. udah pecah, tapi emang tadi juga miskalkulasi seperti dari cewek. Dia mungkin mengira bahwa dengan pasifnya itu bakal tumbang Clover, tapi ternyata enggak. Dia enggak nahan execute-nya dan itu mungkin miskalkulasinya. Oke, Lord sudah berjalan di arah bottom lane-nya. Satu orang di arah atas. Ganti minion sedikit saja. Detonata hanya untuk mencicil dari Lord ya. Retribution juga sudah digunakan untuk menghilangkan Lord yang terhormat. Nggak nyampe Masih Lord-nya. bisa ditahan untuk turret ya tampaknya. Tapi akhirnya setelah 14 menit pertandingan, turret pertama dari mid lane Onyx Esports berhasil dirobohkan. Akhirnya ya, cuman untuk Ichan mungkin ataupun Luminar berkali-kali loh dia terculik dari tadi menjadi korban pertama di dalam timnya selalu loh. Wow. Begitu sulit untuk mendapatkan Lord dan sekalinya dapat Lord. Ini benar-benar belum bisa langsung menentukan siapa yang bakal mengamankan game kedua. Keyboy masih ada Flicker, masih ada Divine Judgment. Reknya akan menjadi baiternya. Dia benar-benar kayak ngebait dari kajanya untuk menarik dirinya, untuk menyelamatkan teman-teman di belakangnya. Dia punya satu item defense, masih ada Immortality, masih ada Winter Truncheon juga, dan menuju ke arah mungkin untuk item slow. Ice Queen Dan One kah? sebenarnya yang PR ini ya, enggak, dia nggak jadi. Atau NOD? Kalau menurut aku kayaknya NOD juga oke sih. NOD kah? NOD. Kalau dia mau Ice Queen One sih gokil sih. Berarti dia emang bener-bener mau ngebantu anti match-nya. Untuk nge-slow, bener-bener Untuk slow di lini depan, dan jangan lupakan juga mungkin dia yang bakal membantu Luminaire biar mendapatkan target dari Circling Eagle. Oke. Tapi Rek kali ini ketahuan harusnya posisinya ya, tapi Keyboy juga dilemparin burst fireball. Masih saling sama-sama nyolek-nyolek menunggu. Masih sama-sama sabar mencari timing yang tepat juga. Ditempel Sebenarnya gitu yang susah saja. tuh bakal di Clover sih. Clover bakal susah buat ditumbangin. Dia punya Athena Shield, dia punya Wind of Nature. Dia damage dari Suns juga gak bakal tembus kecuali damage dari true damage yang akan diamankan oleh Endless Battle. Namun item mungkin sayangnya Rose Gold. Suns gak bakal ada. Next Last item mungkin Rose Gold kah? Aku Untuk sih, satu item attack defense? aku sih si Halbert ya. Si Halbert? Atau justru malah Malefic Roar? Ya, antara dua Masih banyak item itu pilihan sih. sih sebenarnya. Masih banyak item-item yang bisa... Possibility-nya masih banyak lah. Possibility-nya besar juga dan tergantung apa yang akan dipilih oleh Clover nantinya. Kebutuhan tim juga. Kebutuhan timnya apa? Kalau misalkan emang kebutuhan timnya adalah meminimalisasi dari segi life drain, dari segi life steal-nya, kayaknya menurut aku yang paling cocok si Halbert. Tapi kalau misalkan untuk nge-push turret cepat, mau tidak mau Malefic Roar. Oke, 3 dari EVOS sudah masuk perlahan ke bagian depan dengan cukup berani tapi mereka mundur lagi. Rek selalu open map jauh di depan. Purple buff-nya akan mereka amankan. Flying Blood mengeluarkan Blood O-nya, mengusir mundur, membuat perimeter. Reknya mendorong lagi dengan Burst Fireball di bagian atas sana. Cewek di belakang, lihat Phantom Slash dan bahkan dia langsung balik lagi ke belakang benar-benar Wah, memberikan dijemput informasi juga dong. dan langsung di meteor showerin. Di cover habis-habisan dan balik lagi. Hanya ada satu hero lock yang dipunya sama anak EVOS, yaitu dari Circling Eagle-nya seorang Luminar. Tapi balik lagi, semahal apa dari Circling Eagle yang akan dikeluarkan oleh Luminar? Kepada siapa? Apakah kepada Suns? Apakah kepada cewek yang punya satu eye for an eye? Ini benar-benar decision making harus dipikirkan baik-baik. Ini adalah saat dimana pro player itu harus memutar otaknya beribu-ribu kali untuk menentukan ini pilihan dia harus seperti apa. Decision seperti apa yang akan mereka pilih.
Ya, bahkan barusan Versik Beast lagi Killer dan ya? lagi nih. Beast Killer diambil Beast Killer. oleh Versik, menukar Raptor Macetnya. Ada satu Dead Sonata tadi udah dikeluarkan. Rek juga melemparkan burst fireball-nya. Ini ada Mountain Shocker-nya doang di Shocker. belakang juga terlihat di mana aja posisi. Luminaire menjadi palang pintu di Meteor depan sana. Shower Adrian dipaksa Meteor Shower kebuka. di bagian belakang. Udah ada Alto Van Satu Blow, bar. tapi ceweknya masuk ke bagian dalam. Winter Udah ada Trajan. Winter Trajan. Ceweknya Retribution yang tertinggal, mana? menghilang ceweknya. Namun untuk Oh Kiboy kali ini tertinggal di my bagian belakang. God. Kiboynya bisa bertahankah? Sedikit lagi tapi Immortalnya pecah. Bro. Immortality pecah, ini dia Macan Mutia sudah mulai mengamuk, tapi kita lihat oh my god, Clover itu bahkan hanya tersisa 3 orang dari Onyx Esports dan 49 detik lagi untuk Clover akan kembali hidup. Tidak adanya Clover dan Lordnya sudah mulai berjalan di arah top lane. Apakah ini bisa menjadi push untuk anak-anak EVOS Legends atau justru malah menjadi Lord yang hanya menghambat sedikit saja dan belum bisa untuk menyelesaikan pertandingan untuk game yang kedua? Wah gila sih, bener-bener dipaksa diamankan begitu saja. Apalagi dua Lord kali ini diamankan oleh EVOS Legends. Bakal berlenggang leha ke arah top lane kali ini. Dan Onyx Esports tanpa hadirnya cewek, tanpa hadirnya Boots. Apalagi sesaat lagi 3 melawan 4 posisinya untuk team fight yang akan selanjutnya di arah top lane. Yap, ini dia 4 Meteor lawan Shower. 4 sekarang, Meteor Shower sudah di pop up. 3 orang di top lane-nya Kiboy, tidak ada lagi Flicker, masih ada Defense Judgment. Belum ditarik pintu saya ceweknya sekarang masih bisa ditarik tapi lihat oh my god, Activate udah langsung masuk ke arah depan dan bakal didapatkan 1 poin kill ceweknya harus ditumbangkan. Lord sudah mulai berjalan tapi yang mereka inginkan adalah turret di arah tengahnya. Ini betul turretnya yang dicar dan bahkan dibers habis-habisan pun saya juga harus ditumbangkan. Immortality pecah dan dia tidak ada lagi Immortality. 2 orang dari Onyx Esports sudah bagi Ultimate menjadi frontlinernya. Terkena stun dan mencoba untuk mendefend masih bisa ditahan untuk minion-minionnya dihabiskan oleh anak-anak Onyx Esports. Wah, Persiknya barusan Winter Trajan kah? Kita lihat tadi di tengah sana. Sepertinya dia udah mengeluarkan freestyle Minion sementara masuk, itu minion Kiboynya masuk. menghilang Winter sebagian Trajan, depan. Tapi nggak Winter peduli. Trajan menghilang sudah. Yes, Satu yes, sama yes. skor EVOS Legends. Wow. Kedua tim gak ada yang mau memberikan kemenangannya dengan mudah. Sama-sama ingin mendapatkan 1 peringkat. Benar-benar pengen banget di atas. Di puncak klasemen untuk minggu yang ke-7, Walai. Wow. Prof, kalau gua nggak salah lihat, apakah Persik tadi menggunakan Winter Trajan, Harusnya Prof? iya sih. Tadi Harusnya